Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 137 dan 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, In hada illa khuluqul awwalin wa ma nahnu illa bimu'adzabin. Yang artinya, dan apa yang kami lakukan ini sejatinya kami hanya mengikuti agama atau kebiasaan nenek moyang kami, orang-orang kami terdahulu. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan mereka bahkan kami sampai sekarang ketika kami mengikuti adat kebiasaan mereka, kami tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kita tentang dalil-dalil, hujjah-hujjah orang-orang yang bersekukuh untuk melestarikan adat budaya nenek moyang yang telah ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyindir, menyebutkan dalil dan hujjah orang-orang yang tetap kekeh mempertahankan adat budaya nenek moyang yang menyelisih syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Nabi Hud alaihi salam, mereka beralasan kami hanya mengikuti adat nenek moyang kami zaman dahulu. Kalau seandainya mereka salah, harusnya mereka Allah adab. Begitu juga kami. Akan tetapi apa buktinya? Sampai sekarang kami, bahkan mereka, bahkan kami tidak Allah adab. Ini menunjukkan sebenarnya kami ini mengikuti sesuatu yang benar. Dan ini yang akhirnya dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Mereka mengatakan kami hanya melestarikan adat budaya nenek moyang kami. Kalau seandainya Mas, Pak Yai, Pak Ustadz, kalau seandainya ini salah, harusnya dulu mereka mendapatkan siksa, mendapatkan adab. Bahkan kami harusnya mendapatkan adab. Tapi ternyata apa? Kami gak mendapatkan adab. Kami hidup tenang, kami hidup damai, kami bahagia, bahkan kami kaya raya. Kalaulah saudaraku, janganlah kita terkecoh. Sejatinya ketika syariat Islam telah mengatakan ini halal, maka katakan ini halal. Dan ketika syariat Islam mengatakan ini haram, maka katakanlah ini haram dan segera kita jauhi. Dan ketika syariat Islam mengatakan ini wajib, maka segera kita kerjakan. Dan ini sunnah, maka segera kita kerjakan semampu kita. Maka jangan sampai kita beralasan ini adat nenek moyang kami. Dan kita ketahui bahwasanya adat nenek moyang tersebut menjadi syariat Islam, maka sesungguhnya hal yang demikian itu tidak ada kebermanfaatan. Yang ada nanti kita menyesal di akhirat. Adapun adat kebiasaan nenek moyang yang telah ditinggalkan kepada kita, apabila dia tidak menjadi syariat Islam, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka boleh untuk kita kerjakan. Berbeda dengan syariat yang menyisihi adat syariat Islam, maka kita harus tinggalkan. Seperti adat ketika seseorang misalnya ketika ingin membangun rumah, maka seseorang harus menyembelih sapi atau kerbau, kemudian kepalanya ditanam, atau harus melarungkan sesajen ke pantai selatan, laut selatan, atau kemana, atau kita harus membuat sesajen untuk penunggu perempatan jalan, penunggu pohon-pohon besar dan lain sebagainya. Sejatinya hal demikian ini tidak ada kebermanfaatan, bahkan seseorang tanpa sadar ia bisa terjumus dalam kesyirikan. Maka ketahuilah, kesyirikan, sekecil apapun kesyirikan itu, dosanya lebih besar daripada dosa besar sebesar apapun. Maka hendaklah kita bertaubat dari dosa syirik, karena dosa syirik ini Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya dosa syirik yang paling kecil itu sebagaimana semut hitam yang berjalan di kegelapan malam yang ada di ujung yang ada di ujung. Maka semut hitam di kegelapan malam
di kegelapan malam di ujung tempat, maka sejatinya seseorang tidak mengetahui. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan banyak-banyak meminta pertolongan agar kita dihindarkan dari dosa syirik. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.